Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Rofiul Hamam dengan NIM 2383120118 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut tuh sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, terus juga bebas bernavigasi terbang di atasnya, terus juga bisa boleh menanam kabel dan pipa. Tetapi walaupun sudah dibatasi zonanya tuh ada batasnya, tapi negara lain tuh masih boleh melewati zona tersebut. Seperti misalnya tuh ada kapal asing masuk ke dalam wilayah ZTE-nya Indonesia. Nah, kalau cuma lewat doang tuh boleh ya. Tapi kalau sampai kayak nelayan tersebut tuh ngambil ikan, kayak mancing ikan, itu tuh nggak boleh. Karena itu tuh ada pelanggaran, itu udah termasuk pelanggaran hukum. Nah, Indonesia juga mempunyai batas ZTE ya, atau zona ekonomi eksklusif ya. Jaraknya yaitu sejauh tuh 200 mil. Batas itu tuh menjadi batas teritori yang hingga kini jadi perdebatan. Sebab tuh hingga kini batas tersebut tuh masih saja ditempuh oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya tuh sumber daya atau potensi laut di ZEE itu tuh berkurang, bahkan hilang. Nah, untuk menghentikan hal tersebut tuh Indonesia sebagai negara pantai itu harus memiliki perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran di ZTE tersebut. Baik pelanggarannya berupa pencurian ikan, perompakan atau yang lain-lain. Zona ekonomi eksklusif pada setiap negara tuh sudah ditentukan batasannya masing-masing ya. Nah, untuk itu tuh setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut. Karena sudah ada hukum yang diberlakukannya. Lebar ZTE yang 200 mil itu sama dengan sekitar 370,4 km. Ukuran tersebut tuh sudah ditetapkan dan diterima oleh sebagian negara gitu. Ketentuan 200 mil itu sebenarnya adalah batas maksimum. Jadi 200 mil itu udah batas maksimum. Hal tersebut tuh berarti suatu negara yang kawasan ZTE-nya lebih kecil tuh boleh melakukan pengajuan gitu. Terbentuknya zona ekonomi eksklusif tuh tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum laut, yaitu pengaturan dan kewenangan penggunaan laut. Pengaturan laut yang semula tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara yang disebut dengan laut teritorial, dan yang kedua tuh laut yang bersifat bebas. Dalam perkembangan itu pengaturan hukum laut tuh kemudian mengalami pergeseran. Pergeseran dalam pengaturan tersebut tuh dipicu oleh adanya pengambilan sumber daya ikan yang dilakukan secara berlebihan secara terus menerus tanpa memperhatikan faktor pelestariannya gitu. Yang pada akhirnya tuh berdampak pengambilan sumber daya ikan yang bebas, atau dapat diterjemahkan tuh pemanfaatan tanpa batas. Ancaman terbesar negara Indonesia dalam menjaga wilayah perairannya tuh adalah praktek illegal fishing gitu. Praktek illegal fishing tuh suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu perairan yurisdiksi
suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan gitu, atau yang bertentangan atau yang bertentangan dengan aturan nasional dan atau kewajiban internasional gitu. Dengan adanya pencurian ikan secara ilegal pada wilayah perairan Indonesia ini tuh tentu mempengaruhi stok ikan global dan nasional gitu. Tentu karena hal ini tuh menyebabkan kemerosotan pada perekonomian nasional, dan hal ini tuh dapat meningkatkan permasalahan sosial di masyarakat yang berkecimpung di dunia perikanan di Indonesia gitu. Karena dengan itu, sebab ini tuh banyak pihak yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ayu Maharani dengan NIM 23831202135. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai tentang landasan kontinen. Landasan kontinen adalah wilayah yang berada di dasar laut di mana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengaturannya. Dalam hal pemanfaatan dan pengolahan harus memiliki konsep pengaturannya yang diatur dalam ketentuan hukum laut. Landasan kontinen juga adalah dasar laut atau tanah di bawahnya, di mana yang pembahasannya selalu berhubungan dengan wilayah laut teritorial. Pada landasan kontinen itu, negara pantai yang bersangkutan memiliki dan melaksanakan hak-hak kedaulatannya. Yang dimaksud dalam mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dalam rangka menemukan sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yaitu pasal 2 ayat 1. Pasal ini secara tegas yang membedakan antara eksplorasi dan ekspolitasi. Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mengenai landasan kontinen yang diatur dalam bab 6 pasal 76 sampai dengan pasal 85 mengenai pengertian landasan kontinen. Sesuai dengan bunyi pasal 76 ayat 1 dinyatakan bahwa landasan kontinen adalah suatu negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mili dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Terus dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak yang tersebut. Itu merupakan bunyi pasal tersebut. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 ada 3 kriteria atau kategori untuk mengukur landasan kontinen suatu negara, yaitu yang pertama, apabila ada bukti bahwa landasan geologis negara tersebut memang memanjang secara alami ke arah laut. Ini dikenal sebagai landasan kontinen diperpanjang. Namun ada batasan maksimum untuk perpanjangan ini, yaitu tidak boleh lebih dari 350 mili laut dari garis pangkal. Yang kedua itu batasan landas kontinen yang diatur dengan ketentuan bahwa setiap negara pesisir memiliki hak atas landas kontinen sejauh minimal 200 mili laut dari garis pangkal pantainya, tanpa perlu adanya pembuktian geologis. Ini tuh disebut sebagai batas normal landas kontinen yang otomatis dimiliki oleh negara yang memiliki garis pantai. Terus yang ketiga itu 100 mili dari kedalaman isobat. Nah, batasan ini mencerminkan keseimbangan antara hak kedaulatan negara pesisir dengan kepentingan komunitas internasional. Dalam pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menyatakan bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan dan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional,
untuk suatu penyelesaian yang adil. Dan ada pula pengaturan tentang garis batas landas kontinen yang menyangkut dua negara atau lebih yang berdampingan atau berhadapan dalam UNCLOS 1982 yang diatur dalam pasal 83. Nah, itu tuh terdiri dalam 4 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soliha dengan NIM 23831200140 akan menjelaskan mengenai UNCLOS. Yang pertama, pengertian UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Dikutip dari buku UNCLOS 1982 karya Miron H. Norquist, UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur hukum laut dan sumber daya laut di tingkat global. Konvensi ini mencakup sejumlah prinsip dan aturan yang mengatur berbagai aspek terkait laut, seperti batasan-batasan yurisdiksi, negara pantai, hak-hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan dan perlindungan sumber daya laut, kebebasan navigasi, lingkungan laut, penelitian ilmiah, dan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada sejarah UNCLOS. Konferensi pertama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Konferensi Hukum Laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi ini, lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994 dan saat ini mengikat bagi 154 negara serta komunitas Eropa sampai dengan tanggal 29 Juli 2028. Lebih dari 400 pasal dalam teks dan 9 lampiran yang menjadi bagian integral darinya merupakan produk kegiatan kodifikasi yang paling luas dan terperinci yang pernah dicoba dan berhasil diselenggarakan oleh negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCLOS dapat lahir dan menjadi landasan hukum bagi beberapa negara dalam menyikapi berbagai macam masalah yang berkenaan dengan laut, karena di masa perkembangan hukum laut tradisional yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Hugo de Groot dan para ahli lainnya, yang kemudian bertransformasi menjadi hukum laut modern dengan beberapa alasan seperti yang pertama, penduduk dunia semakin bergantung pada laut sebagai sumber kekayaan alam. Yang kedua, pengetahuan dan teknologi terus maju dan berkembang, serta karena negara-negara merdeka mulai bangkit, yang mana mereka ingin melakukan perubahan dalam tata hukum laut yang ada sebelumnya dan selalu menguntungkan negara maritim maju. Di samping itu, alasan lain atas berubahnya hukum laut tradisional menjadi hukum laut modern adalah karena lahirnya konsep-konsep baru seperti landas kontinen, jalur perikanan, dan negara kepulauan. Dari beberapa alasan tersebut, akhirnya mendorong negara-negara PBB untuk melakukan konferensi dengan hukum laut PBB pada tahun 1958 hingga pada akhirnya berhasil merumuskan perkembangan-perkembangan baru yang kemudian tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1958-1982 yang dikenal dengan UNCLOS. Yang ketiga ada poin perjanjian UNCLOS. Poin perjanjian UNCLOS 1982 diantaranya. Yang pertama, negara pesisir atau negara yang memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Yang kedua,